Nabi Muhammad SAW katakan dalam mimpinya, "Wahai Qasim, kau adalah 4 dari tanda kiamat." And they see the sword in my hand. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melakukan podcast kembali menanyakan para pendukung Muhammad Qasim bin Abdul Karim bagaimana jalan cerita mereka bisa mempercayai mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Perlu diketahui bahwa Muhammad Qasim bin Abdul Karim telah memulai menyebarkan mimpinya, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan mimpi-mimpinya mulai dari tahun 2014 hingga saat sekarang ini. Coba kalian perhatikan, jika ini bukan suatu kebenaran, tidak mungkin mimpi ini bisa bertahan hingga sekarang. Karena kita sudah bisa melihat begitu banyak aliran di Indonesia ini yang mengaku seperti ini dan itu, akan tetapi telah hilang di telan waktu. Tidak bertahan seperti sebagaimana mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Alhamdulillah, malam ini salah satu pendukung Muhammad Qasim bin Abdul Karim, mungkin sebagian dari kalian sudah mengenalnya. Kita akan menanyakan langsung kepadanya. Assalamualaikum Bang Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bang Faris? Alhamdulillah selalu sehat dan bahagia tentunya ya. Bahagia ya. Iya, Alhamdulillah. bahagia. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bagaimana Bang Faris ini bisa percaya dengan kabar mimpi ini? Nah, sebelumnya di mana Bang Faris bisa menemukan mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini? Saya pertama tahu mimpi Muhammad Qasim ini mungkin sekitar tahun 2021, pertengahan 2021 ya. Oh, Pada saat itu saya mengalami insiden motor saya rusak sebenarnya. oh, Dan saya pergi ke rumah teman saya untuk memperbaiki motor saya. iya, Dan di situ ada pembicaraan di antara di bengkel itu ada teman-teman saya juga ada pembicaraan di mana pembicaranya mereka katakan ada ciri-ciri Imam Mahdi, bro. Saya bilang di mana? iya, Dia katakan di YouTube. Oh, saya ketawa dong. iya, iya. Imam Mahdi di YouTube, mana mungkin kata saya. Lihat ini soalnya dia menceritakan mimpinya tentang akhir zaman, tentang perang dunia 3, tentang Dajjal, tentang Yajuj Majuj. Wah, saya masih belum percaya itu. Saya belum melihat itu apa mimpinya. Mimpinya apa iya. itu saya belum mempelajari. Saya baru hanya obrolan di situ aja gitu. Iya. Sambil saya memperbaiki motor kan. Namun setelah kembali ke rumah, teman saya ngasih link, pelajari dulu aja, jangan ngejudge dulu lah. Oke. Sebelumnya saya udah ya antipati lah. Soalnya kan banyak orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi Iya. dan lain sebagainya lah, dengan berbagai macam motif dan berbagai macam cara mungkin ya untuk meyakinkan orang-orang tuh. Tapi sebelum saya pulang tuh kepada teman-teman saya ada terucap satu kata yang sebenarnya kata selengean. Selengean. Selengannya saya bilang, kalau dia Imam Mahdi, bulan depan saya ketemu sama dia. Padahal ketika masa itu tidak mungkin sekali untuk saya berangkat ke luar negeri lagi gitu. Tapi alhamdulillahnya, pas 1 bulan, saya bertemu dengan beliau. Masya Allah. Dan sebelum saya ketemu dengan beliau, ketika pulang itu, teman saya memberikan share. Hanya 1-2 mimpi kalau nggak salah linknya tuh. Tapi dalam mimpi itu tuh, membuat hati saya untuk mau mempelajari mimpi-mimpi yang lain. Dan kejadian-kejadian apa yang sudah terjadi pada tahun itu dan sebelumnya. Mimpi itu tuh berkunci buat saya. Dari satu mimpi saja sebenarnya. Dari satu mimpi. Satu mimpi. Jadi membuka hati saya, membuka bahwa jadi kita itu tidak baku lah. Jadi kita harus bertabayun dulu, melihat dulu, mempelajari dulu, Benar. dan menyesuaikan dengan hadis. Dan saya menanyakan juga kepada beberapa ulama, ada yang negatif menanggapinya, ada yang pro menanggapinya, ada juga yang netral-netral saja. Nah, cuma karena rasa penasaran itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala pertemukan saya dengan beliau di tahun 2021. Kurang kalau tak salah itu Oktober 2021 saya. Oktober 1. Ya, saya bertemu dengan beliau di Pakistan. Masya Allah ya, dari ketidaksengajaan mengucap ya, mengatakan bahwa jika memang benar nih orangnya, saya akan ketemu dengannya bulan depan seperti itu ya. Dan itu terjadi ya. Itu kabur. Di luar dugaan ya. Di luar dugaan semua. Ini satu hal yang berbeda Bang Faris dari cerita-cerita mereka yang lainnya juga percaya dengan mimpi ini. Ketika sudah menemukan kabar mimpi Muhammad Qasim ini, itu bagaimana Bang Faris bisa percaya dengan mimpinya? Saya percaya dengan mimpinya. Ada satu mimpi yang kurang lebihnya, wahai Qasim, Nabi Muhammad SAW katakan dalam mimpinya, wahai Qasim, kau adalah 4 dari tanda kiamat. Ya. Situ kan mulai mengkerucut ya. Iya. Kiamat itu kan ada Dajjal juga, Iya. ada Yajuj Majuj, ada banyak-banyak fitnah lah dalam 4 tanda besar itu. Tapi ketika saya mempelajari banyak-banyak mimpinya,
Apalagi ada mimpi bertemu dengan Isa alaihissalam dalam mimpinya tuh. Terus mimpi-mimpi yang banyak sudah terjadi juga. Iya. Wah, ini benar nih orang nih. Ini benar ya orang. Tapi tidak hanya sebatas meyakini begitu saja. Saya juga kan ingin bertemu dengan orang. Apakah orang ini jujur? Apakah orang ini konsisten dalam mimpinya? Sebab kita semua pernah bermimpi ya. Dan mungkin kita juga ada beberapa hal atau mimpi yang pernah kita ingat. Ada juga yang kita lupa kan. Iya, benar-benar. Tapi mayoritas kita lupa. Kadang-kadang mimpi bangun udah lupa kadang-kadang itu. Iya. Tapi ada juga beberapa mimpi yang mungkin terkesan dalam hati kita. Teringat Terus sampai sekarang. Mungkin semua orang pasti mengalami hal itu. Iya. Itu pasti mengalami. Ada mimpi ini, mungkin mimpinya masih kecil atau mimpinya masih dewasa. Tapi ketika saya lihat sosok Muhammad Qasim ini, beliau bisa mengingat mimpinya itu yang dari kecil sampai besar. Makanya ketika saya meyakini, oh ini sepertinya cocok nih. Saya juga diskusikan sebelum saya ketemu Qasim, saya diskusikan dengan beberapa orang, dengan yang ahli di bidang akhir zaman juga ya. Mungkin teman-teman saya yang mereka sering baca-baca kitab. Ya itu tanggapannya yang negatif, yang pro, yang netral. Ada juga. Cuma saya tidak terdistract dengan mereka, dengan opini-opini mereka. Ya ini jalan hidup saya harus tahu sendiri dong. Iya, betul. Dan alhamdulillahnya saya dipertemukan dengan beliau gitu. Nah, ketika Bang Paris mengetahui mimpinya, di situ ada kalimat bahwa Muhammad Qasim ketika dia muncul maka dia salah satu bagian dari 4 tanda besar kiamat. Nah, ini kan ketika disebut 4 ini, itu Bang Paris langsung percaya dia sebagai sosok yang mana di antara 4 ini? Karena kan kita bisa mengetahui 4 tanda besar ini kemungkinan ada yang Nabi Isa, ada Dajjal ya, ada Imam Mahdi dan tanda lainnya ya. Nah, ini yang mananya yang langsung terpikirkan oleh Bang Paris ketika itu? Yang Imam Mahdinya. Imam Mahdinya. Kenapa bisa langsung ke situ gitu? Nah, itu dia, saya juga ngerti. Tapi saya pada saat itu saya juga bukan mendustakan ya, saya meragukan hati saya sendiri. Karena kan bisa aja kan bisa aja. Yang lainnya bisa kan aja. Gitu. Saya sempat terdistract sedikit juga dengan teman-teman saya, ini bisa aja, ini bisa ini. Oke, semua kemungkinan bisa terjadi. Iya. Dan ya saya ingin tahu aja. Oke. Tapi mungkin karena memang sudah melihat isi mimpinya ya, jadi sedikit mengetahui, oh ini tidak mungkin kalau bagian dari 4 tanda besar ini dia bagian yang ini mungkin. Ya, karena dalam isi mimpinya tuh kebanyakan pesan-pesannya dalam meninggalkan syirik. Di mana syirik ini kan kegiatan yang disukai oleh setan lah. Oleh setan lah. Nggak mungkin setan dong meninggalkan kesyirikan. Tapi sebelum mengetahui kabar mimpi Muhammad Qasim ini ya, Bang Paris itu peduli nggak sih soal syirik? Kalau saya dengar banyak. Beberapa lah, mungkin ada beberapa aliran dalam Islam yang menekankan soal syirik, dan ada juga ulama yang mengingatkan tentang syirik. Termasuk saya tuh waktu itu kan sempat aktif di salah satu harokah sebenarnya, harokah dalam pergerakan Islam itu, dan di mereka pun syirik itu ditekankan tapi tidak dalam gitu. Ditekankan tidak dalam. Jadi dia tidak terlalu peduli. Ya ada bab syirik itu, terutama syirik gambar, patung dan lain sebagainya gitu. Sering di mention juga, tapi nggak dalam lah. Jadi itu hal yang biasa lah. Pada saat dulu itu lebih lebih mempelajari bagaimana kita menjauhi riba, bagaimana kita menjauhi zina, bagaimana kita bisa sholat tepat waktu, ya seperti itulah. Dan itu juga kan bagian Islam yang sangat penting. Dan syirik ini tidak terlalu saya pelajari lebih dalam lagi gitu. Artinya dia nggak menjadi satu prioritas pada saat itu sebelum mengetahui kabar mimpinya gitu. Belum. Soalnya lingkungan saya lebih menekankan bagaimana sholat tepat waktu, bagaimana seorang laki-laki ini sholat di masjid, dan bagaimana lagi soal kita bermuamalah, kita berdagang dengan sama manusia. Jadi lebih kepada apa yang saya lakukan pada saat itulah. Saya memperdalam Islamnya meskipun belum sempurna. Iya, oke. Jadi untuk diri dan lingkungan sosial gitu. Jadi untuk hubungan kita ke Allahnya malah kita agak kesampingkan dikit gitu. Ya sebatas sholat aja sih. Ya mungkin karena kita ngerasa ya Allah murah kali ya. Jadi kita itu juga yang saya paham itu, meskipun banyak yang memberitahukan soal syirik gambar, tapi lebih diutamakan kalau syirik kan yang menduakan Allah ya. Iya. Menggunakan Allah. Banyak kita taunya itu aja. Iya, hanya gitu aja. Hanya sebatas tahu tuh menduakan Allah tuh hanya sebatas kita jangan melebihkan daripada apapun lah. Jadi kita hanya berdoa kepada Allah saja. Jadi hanya hati. Ternyata syirik dalam bentuk gambar dan patung-patung itu juga ternyata besar juga itu. Walaupun dia nggak disembah. Walaupun dia tidak disembah. Ya kan dulu juga saya sempat berbisnis dengan hal tersebut lah, menjual gambar dan segala macamnya, dan saya pikir itu, saya tetap nyembah Allah kok, saya tetap sholat kok, ya saya tetap berusaha menjauhi dosa-dosa besar.
berusaha mempelajari Islam lebih dalam lagi. Oh, Iya. apa kok cuma gambar ke dosa? Ah, Nggak, dulu hanya sebenarnya itu sih yang saya pahami